Kesibukan sekarang lebih banyak berkegiatan sih, lebih ke kegiatan-kegiatan komunitas. Terus biasanya juga menggambar, ada pesanan, terus ada juga yang digambar sekedar gabut, dan biasanya juga ngoding. Ya, musik noise ini sebenarnya kalau saya definisikan bisa menjadi dua definisi. Yang pertama, dia bisa menjadi subgenre dari musik itu sendiri, dan yang satunya dia bisa jadi sesuatu yang berlawanan dari musik. Nah, yang pertama dia menjadi bagian dari musik, karena noise ini sendiri kalau ditranslasikan secara kasar artinya musik kacau, musik keras juga bisa. Pokoknya sesuatu yang ribut lah, bising, musik bising. Nah, tapi kalau yang bertentangan dengan musik itu sendiri, secara definisi musik ini kan bunyi yang memiliki rima. Sedangkan noise ini musik yang dia bunyi yang tidak memiliki rima. Kalau untuk awal mulai suka noise kayaknya 2017-an. Dan di situ menurut saya puncak di mana saya tuh sudah menemukan musik atau irama yang menurut saya sudah paling brutal. Kan mungkin anak-anak muda biasa suka cari, oh ini ekstrim, ini ekstrim. Ada lagi yang lebih ekstrim dari sini. Sudah explore sampai ujungnya ketemu sudah hard noise, sudah yang paling ujung begitu, yang paling ekstrim. Berbicara soal eksplorasinya sudah jauh bagaimana, saya beberapa kali ketemu di internet sampai kita berdiskusi buat rilisan. Ada beberapa orang yang sudah memang membuat genrenya sendiri, entah itu dia memfusion dengan genre lain atau itu bentuknya micro genre dalam bagian dari noise itu. Jadi kalau bisa dibilang ke akarnya pun sudah pernah kita explore ke dalam, apalagi khususnya noise ini kan bakal terus berkembang nantinya. Dan juga banyak genre musik mainstream sekarang juga mainnya campur-campur ke noise, jadi ya sudah inilah, cukup ada lah ke akarnya. Nggak bisa dipungkiri sebenarnya kalau untuk musik ini ataupun dalam skala noise sendiri, dia erat sekali kaitannya dengan artwork. Jadi segala sesuatu itu perlu perpaduan dan percampuran yang pas. Dan begitupun untuk perilisan album ini, dia harus memiliki artwork yang sesuai dengan ilustrasinya. Jadi mau tidak mau harus terjun ke dunia noise-nya dan juga terjun ke dunia artwork-nya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi memang ketika kita menyukai suatu bidang, ya nggak boleh setengah-setengah, jadi semua harus didalami begitu. Kalau untuk saya pribadi sih cukup bilang saya ini lambat masuk ke dalam skena noise, karena kalau kayak saya perhatikan skena noise yang sudah ada di Palu, experimental noise, yaitu bebunyian, kalau tidak salah 2016-2017 itu udah ada. Nah, dan di situ saya mulai masuk ke dunia noise, tapi dalam bidang internet, maksudnya belum untuk kenal sama teman-teman yang di Palu yang lain. Nah, mungkin tahun 2019 baru mulai kenalan dengan teman-teman yang lain bahwa oh di Palu sudah ada yang bikin skenanya yang kayak begini, kayak begitu. Jadi kalau untuk bicara ranahnya di Palu, saya kurang tahu awalnya sebenarnya kapan. Cuman kalau melihat sejarahnya bebunyian, mungkin 2016-2017an. Ya, jadi saya tahu yang maksudnya rame ini. Sebenarnya tidak ada teori yang membahas bahwa noise ini adalah bagian dari musik atau noise ini berdiri sendiri. Ini sebenarnya pendapat bebas saja. Kalau mungkin ada yang mengklaim seperti itu, noise ini bukan musik, itu pendapatnya. Tapi kalau melihat relevansi, kalau dia orang yang memang bermain dan terjun di bidang noise, kemudian dia mendefinisikan noise, saya lebih percaya ketika dia mengungkapkan noise itu bukan musik atau noise itu bentuk protes dari suatu sistem dan lain hal sebagainya. Tapi ketika dia misalnya dia entah seorang yang bermain di musik lain, misalnya pop kah atau metal yang lain, dia sama sekali belum ulik noise itu seperti apa sebenarnya. Itu opininya menurut saya tidak sevalid itu. Kalau melihat sejarah sebenarnya dari musik,
dari adanya punk pun, dari awalnya mereka punk ini dari apa sebutannya sebagai sebuah gerakan, punk itu sudah dalam bentuk perlawanan terhadap sistem yang ada. Maksudnya kalau pada saat itu mungkin pop yang lagi rame, pop itu musiknya mainnya indah kah atau penampilannya rapi, tapi dengan munculnya punk, semua bentuk sistem yang ada itu dilawan sama punk, bahwa kau bisa main musik dengan 3 nada ini misalnya, kau bisa berpenampilan bebas dan lain-lain. Nah begitu juga dengan adanya noise ini sebagai bentuk perlawanan dari berbagai macam genre musik yang sudah ada begitu. Dan juga bahkan ada yang membuatkan kampanye bahwa kita membuat sesuatu yang anti musik begitu. Jadi ini tidak bisa dikategorikan sebagai musik kalau kamu nyebutnya noise ini bentuk protes. Cara untuk menikmati musik noise ini kan tiap orang pastinya berbeda-beda, entah dari pengalaman hidupnya dia sudah melalui apa semua. Tapi kalau saya pribadi, noise ini lebih ke bentuk relaksasi begitu. Ada banyak cara untuk menikmatinya. Ketika misalnya ada orang yang saya pernah sharing-sharing juga, dia memiliki gangguan kecemasan, jadi ketika dia mendengarkan noise itu bisa meredakan rasa cemas yang ada dalam pikirannya atau dalam benaknya, kurang lebih seperti itu. Namun kalau bicara skala yang lebih luas, noise ini kalau untuk yang bisa diterima semua orang, itu nanti ada performance artnya. Jadi bukan cuma sekedar mendengarkan audio noise-nya, tapi kita menyaksikan bentuk ekspresinya. Ketika dia melakukan aksi panggung, melakukan sesuatu pas perform, itu yang lebih menjual dari dalam noise itu sendiri. Noise ini kalau definisi secara dia berdiri sendiri yang membelakangi musik, noise memiliki banyak genre-genrenya sendiri. Misalnya kalau yang lebih ringan mungkin orang sebutnya lowercase, white noise. Kemudian ada juga yang eksperimental dengan black metal gitu, sebutannya black noise. Kemudian ada juga kategori-kategori dari cara mainnya atau dari irama yang disampaikan. Misalnya glitch noise. Glitch noise ini bunyi glitch yang dihasilkan pada permainan data atau programming di komputer yang menghasilkan suara yang patah-patah begitu istilahnya. Sama juga cut up harsh noise. Ini bentuknya kurang lebih sama seperti itu, namun dalam pembuatannya itu lebih ke analog atau menggunakan pedal. Kemudian ada juga orang-orang sebutnya harsh noise ini disama-samakan dengan power electronics. Tapi mungkin perdebatan di internet antara harsh noise dan power electronics ini bedanya di vokal. Kemudian yang paling mentok itu ada static noise atau orang-orang sebutnya harsh noise wall. Itu yang memang tidak ada improvisasi, tidak ada dinamika, pokoknya dia statis saja bunyi noise, dan itu sangat kasar sekali kalau untuk didengarkan. Memang betul yang menjual dari penampilan noise itu sebenarnya aksi yang dilakukan atau bentuk penyampaiannya itu ketika perform melakukan sesuatu aksi di panggungnya. Kalau saya pribadi mungkin penampilan pertama itu saya bilang cukup cukup unik karena berbeda daripada yang lain. Waktu itu kegiatannya mengangkat tema tentang budaya K-pop, Korea, pokoknya cosplay, dance dan lain-lain. Dan saya di situ tampil menggunakan balaklava, kemudian pakai hangman noose, jadi kayak tali untuk bunuh diri begitu. Jadi mengangkat tema di situ bahwa yang pertama, pertunjukannya ini mungkin orang-orang bilangnya salah tempat, tapi ketika panitia terima untuk saya perform di situ, mereka sudah terima konsekuensi bahwa penontonnya nantinya ini akan terima dengan hal yang baru begitu, hal yang mungkin membuat mereka kaget. Nah, namun untungnya setelah performance di situ, saya cukup diberikan waktu sekilas untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain bahwa kita memiliki ada yang namanya theatrical, performance art, dan di situ kita menjelaskan makna dari apa yang saya lakukan pada saat itu. Kemudian di hal lain saya punya moniker atas nama Morph. Jadi ini ideologinya statis noise. Jadi mungkin cuma berdiri di situ berapa belas menit, pakai kantongan plastik, kemudian diikat di leher begitu. Itu kayak bentuk bahwa kita harus menjaga lingkungan, tidak sembarang dalam penggunaan plastik single use. Ya kurang lebih seperti itu. Setiap performer pasti memiliki pesan yang ingin mereka sampaikan melalui aksinya.
respon penikmat noise di Palu yang sejauh ini saya terima sebenarnya lebih ke karena baru ada lagi dan memang jarang sudah sekarang yang muncul yang baru. Mereka senang ketika mengetahui oh ada lagi yang bisa berlanjut ini bareng, ada lagi yang bawa musik yang seni yang unik seperti ini. Karena maksudnya tidak ada itu setiap tahun akan muncul nama-nama baru, akan muncul performer baru yang membawa konsepnya masing-masing. Itu sangat jarang di Palu. Namun harapan kedepannya di Palu ini bakal adalah lahir 1-2 orang mungkin tiap tahun dari teman-teman sanggar atau teman-teman yang sudah menganggap seni ini sebenarnya bukan hanya dalam batasan hukum yang berlaku. Kayak misalnya musik itu ada aturannya seperti ini. Sebenarnya teman-teman bisa lebih eksplor luas begitu, lebih bebas dalam berkesenian, dalam halnya ini main noise. Ya kalau untuk simbol sendiri sebenarnya simbol yang ada tangga nada begini kemudian disilang itu sudah ada sejak tahun, kalau tidak salah ingat ini dari tahun 80-an. Dan banyak perdebatan di internet, ada yang bilang Napalm Death yang pertama atau ada yang bilang band yang lain pertama. Cuman kalau mungkin hal mainstream yang ingat, yang tahu itu kalau tidak salah Napalm Death yang pertama bikin itu barang. Kemudian yang semakin berkembang, genre-genre lain pun misalnya grindcore atau gore noise yang sudah berkembang ke noise, semua tetap menggunakan simbol itu sebagai bentuk perlawanan bahwa mereka ini tidak pakai itu aturan musik yang kayak kamu bilang, kayak main musik harus pakai kunci ini, nada ini. Tidak ada pakai itu, main sebebasnya saja. Kayak ekspresikan apa hal yang semaumu, tidak terikat itu barang. Jadi tidak ada yang mengikat kau harus main musik begini, bebas saja. Begitu kalau kayak dalam noise. Itu kenapa mulai bermunculan simbol-simbol seperti itu. Ya, untuk pergerakan sebenarnya hal yang kita tidak perlu pedulikan terhadap pendapatnya orang lain sih. Maksudnya ketika kita senang melakukan sesuatu atau menjalani sesuatu, ya sudah jalani terus saja. Tetap ada yang namanya konsistensi, itu yang membuat kita terus menjaring di dalamnya. Jadi tetap ada kerjasama dengan teman-teman luar negeri, dalam negeri, dan pada akhirnya akan ditahu sama teman-teman di wilayah dekat-dekat sendiri. Itu sebenarnya ironisnya sih, maksudnya kita akan lebih cepat dikenal sama orang-orang dari luar ketimbang orang-orang dari ya teman dekat kita sendiri begitu. Karena yang paling pertama terima ini barang ini noise ketika kita melakukan eksperimentalnya untuk noise dan lain-lainnya, itu akan lebih diterima sama yang di luar sebenarnya. Itu yang agak sulit. Jadi ya tetap melakukan penjaringan untuk mencari teman-teman baru, melakukan split, collab dan lain-lain. Kalau hal yang tidak mengenakan sebenarnya iya sih, kayak teman-teman komen ini seni apa sih, lihat mayat-mayat begini atau orang-orang yang berdarah yang bentuknya tidak jelas, abstrak. Cuman ini kan perihal selera, maksudnya orang-orang yang tidak paham pasti akan membenci hal-hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus bermain pada jalurnya begitu. Jadi di mana kita tahu pasarnya, kita publikasinya di situ supaya kita tetap mendapatkan support. Nah ini terjadi ketika awal-awal saya cuma menjalankan satu akun Instagram, misalnya akun pribadi. Saya posting yang karya-karya berbau noise atau gore di dalam situ, pasti orang-orang lain ada yang tersinggung, ada yang tidak suka, dan itu wajar. Namun ketika kita membedakannya, satu mungkin untuk akun pribadi yang memposting hal yang wajar-wajar yang umum bisa terima, yang satu yang bisa untuk label, yang untuk gore, seni yang ekstrim lain-lain, dan di situ orang-orang lebih support karena pada tempatnya begitu. Hal yang belum kesampaian sebenarnya collab secara langsung sih, karena dari dulu punya teman-teman di internet, kita selalu bilang bahwa kalau misalnya ketemu kita harus buat kegiatan sama-sama, kita harus berkolab sama-sama. Itu mungkin yang belum bisa kejadian sampai sekarang ini, karena sejauh ini ya coba bermain di Palu saja, belum ada bermain keluar untuk bikin acara-acara langsung begitu. Pesan saya untuk para penikmat musik sebenarnya jangan cuma mendengarkan musik mainstream itu saja. Eksplorasi lah, ada banyak macam musik di luar sana yang kamu belum pernah dengar.
Ya bisa sih, orang-orang bisa nyaman dengan musik yang dia dengarkan sekarang, cuman itu apa ya, akan stagnan untuk musik-musik lainnya yang memiliki kesempatan untuk kamu dengarkan begitu. Jadi banyak-banyak eksplorasi, dan musik bagus itu tidak hanya dalam hal musik mainstream saja yang bisa diterima halayak umum, tapi banyak kok musik-musik underground yang bisa diterima, termasuk noise pun seperti itu. Jadi ya itu, perbanyak dengarkan musik non mainstream.